Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semuanya, ketemu lagi sama saya Winda di Dalam Pajak. Dari dalam kita ngobrol, kita belajar dan kita mengerti. Nah, Dalam Pajak ini adalah sebuah sarana edukasi yang dikelola oleh Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kita setiap segmennya selalu membahas hal-hal yang menarik terkait perpajakan, yang terkini dan tentunya sangat penting untuk kawan pajak ketahui semuanya. Nah, hari ini kita mau bahas apa? Nah, kayaknya hal yang sangat menarik juga nih, sampai saya mendatangkan seorang narasumber hebat. Kolaborasi kita ya dengan KPP Pratama Yogyakarta. Nah, yang hadir hari ini adalah salah satu penyuluh di KPP Pratama Yogyakarta. Selamat datang di Dalam Pajak, Mbak Yulia Diah Susanti ya. Panjangnya. Terima kasih banyaknya sudah diundang di podcast Kanwil. Kita ini kolaborasi dengan apa istilahnya saling menguntungkan ya. Saling menguntungkan. Ya. Karena apa? Saya juga belajar dari Kanwil dan kita juga untuk mengedukasi kawan pajak semuanya gitu lah ya. Saya manggilnya siapa nih? Mbak Santi aja ya. Mbak Santi ya. Terima kasih sudah berkenan hadir loh ya di Dalam Pajak. Nah, kawan pajak mungkin bertanya-tanya kita mau bahas apa kali ini ya. Pokoknya kita akan bahas hal yang menarik. Tentunya hal yang penting terutama untuk kaum wanita. Loh, apa ini ya terkait kaum wanita ya, apalagi wanita yang sudah menikah. Waduh, sudah menikah dan sudah punya NPWP atau sedang berencana mau punya NPWP. Pembahasan ini sudah lama kawan pajak, jadi sebenarnya sudah banyak mungkin yang membahas hal ini tentang NPWP bagi wanita yang kawin, yang sudah menikah. Apakah dia itu sebaiknya gabung dengan suami atau sendiri-sendiri? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi semoga nanti hasilnya seperti apa, ada di akhir segmen, bisa menjawab pertanyaan kawan pajak semuanya. Gitu ya. Kalau fenomena yang ada saat ini ya, kita lihat mungkin kawan pajak banyak yang para wanita ini punya NPWP sendiri-sendiri ya. Mbak Santi ya, gitu. Jadi banyak yang ternyata dia punya NPWP sendiri, mendaftar sendiri, beda dengan suaminya. Mungkin karena ketidaktahuan atau memang kondisi ya. Betul, biasanya gimana perusahaan gitu ya, mintanya gitu ya. Perusahaan di mana tempat wanita bekerja itu, wanita kawin bekerja itu menginginkan bahwa NPWP yang atas nama dirinya. Gitu. Jadi jangan sampai atas nama suami gitu ya, maunya minta atas nama istri, akhirnya bikin sendiri-sendiri ya, gitu makanya ya. diminta untuk membuat NPWP sendiri akhirnya seperti itu. Nah, ini mungkin yang ingin kita luruskan kepada kawan pajak semuanya. Selama ini punya NPWP sendiri-sendiri, pandangannya atau pengertiannya itu pasti ya udah gitu, suami punya NPWP sendiri, istri punya NPWP sendiri, ya udah lapor sendiri-sendiri gitu kan, ya, punya bukti potong sendiri. Kalau masing-masing itu kerja, betul sekali, kan memang seperti itu ya. Iya, yang ada di pikiran masyarakat seperti itu ya kan, punya NPWP sendiri, suami punya sendiri, dapat bukti potong dari kantor sendiri-sendiri, kemudian lapor sendiri-sendiri gitu. Ya udahlah ya, penghasilanmu gitu, pajakku gitu ya. Betul. Padahal mungkin kawan pajak perlu ketahui, sebenarnya nggak kayak gitu ya Mbak ya? Iya, nah itu yang akan kita kupas sedikit ya tentang bagaimana perlakuan pajak bagi wanita bekerja gitu ya. Yang sudah menikah. Gitu. Iya. Jadi kalau yang tadi saya bilang, dia punya NPWP sendiri-sendiri, kemudian kalau di istilah perpajakan namanya MT ya, memilih terpisah NPWP-nya dengan kesadaran sendiri pengen terpisah. Itu lapor pajak sendiri-sendiri. Betul. Itu sudah benar atau belum benar gitu? Ya, jadi sebenarnya secara aturan ya Mbak Winda ya, ada beberapa status dari wanita kawin bekerja gitu ya, atau dalam hal ini bagaimana wajib pajak memilih status dalam kewajiban perpajakannya. Salah satunya adalah istilahnya tadi disebut oleh Mbak Winda adalah MT. MT itu apa sih? Memilih terpisah. Nah, dalam hal ini seperti namanya ya, milih terpisah. Itu adalah sebuah pilihan ya, sebuah pilihan seorang wajib pajak, dalam hal ini wanita kawin bekerja, untuk memilih terpisah kewajiban perpajakannya dengan suami. Betul. Nah, sebenarnya nih Mbak Winda, dalam
perpajakan itu sebenarnya menganut istilahnya itu family tax unit. Family tax unit, oke. Di mana dalam satu keluarga itu cukup hanya satu NPWP untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sepanjang keluarga itu atau suami istri tersebut tidak melakukan perjanjian pisah harta gitu. Oke, jadi kalau sebenarnya masih satu keluarga, satu kakak gitu ya, itu sebenarnya perpajakan itu menganut family tax unit. Kecuali secara hukum memang punya perjanjian pisah harta, maka dia boleh ya, boleh pisah harta boleh, atau memilih terpisah itu juga boleh sih, boleh. Kita tidak larang ya, sepanjang wajib pajak memahami nih konsekuensi dibalik memilih terpisah tadi. Konsekuensinya seperti apa? Oke, nah kalau family tax unit itu berarti seperti apa nih Mbak? Perlakuan terhadap wanita kawin tadi. Oke, jadi di dalam family tax unit itu ya, kalau kita lihat di situ kan ada suami, istri, ya bapak ibu dan anak-anaknya gitu ya. Juga. Nah, konsepnya family tax unit itu adalah ketika salah satu anggota keluarga itu mempunyai penghasilan, yang dalam hal ini penghasilan si istri bisa atau penghasilan si anak yang belum mencapai usia kerja ya, atau masih jadi tanggungan ya, tetapi mempunyai penghasilan. Nah, itu semua menjadi masuk dalam NPWP-nya kepala keluarga. Kepala keluarga. Gitu. Kemudian ketika sang istri atau suami istri ini memilih kemudian kita bilang aja sang istri ya, karena tuntutan pekerjaan biasanya ini Mbak Winda, perusahaan atau tempat dia bekerja menginginkan silakan membuat NPWP sendiri. Karena apa? Mungkin perusahaan menginginkan bukti potong yang dikeluarkan itu adalah namanya istri pegawainya ini atau istri si istri ini gitu. Nah, di situ maka pilihan itu bisa ya kan, seperti Mbak Winda bilang silakan memilih gitu, tidak dilarang gitu. Tetapi seperti sebuah pilihan pasti ada konsekuensinya gitu ya. Ketika saya memilih Mbak Winda pasti ada konsekuensinya. Oh gitu ya. Oke, jadi harusnya kalau secara family tax unit cukup NPWP itu menjadi tanggungan suami, bisa ya. Oh ya, karena dulu ini ya, sebelum kita di zaman Kortex atau sebelum dipadankan antara NPWP dan NIK, memang sih ketika istri itu bergabung dengan suami, istri tidak bisa mendapatkan kartu NPWP sendiri ya, pasti namanya tuh nama suami. Maka perusahaan banyak yang nggak mau saat itu kan. Jadi para wanita yang bekerja ini dituntut oleh perusahaan harus punya NPWP sendiri atas nama dia sendiri gitu ya, biar nggak muncul nama suami. Padahal sekarang sudah nggak eranya gitu ya. Sekarang NIK sebagai NPWP. Jadi pasti ketika istri itu sudah terregistrasi, maka NIK dia ya nama dia sendiri gitu ya. Oke, menarik sekali. Jadi sudah jelas ya bahwa wanita kawin bisa memilih nih sebagai anggota dari kepala keluarga, atau memilih terpisah boleh. Atau ada perjanjian pisah harta boleh. Prakteknya ini mungkin yang perlu kita soroti adalah ketika kawan pajak sebagai wanita kawin, wanita menikah gitu, kemudian memiliki NPWP sendiri atau terpisah dari suami, kemudian praktek selama ini kan tadi saya bilang lapor sendiri-sendiri gitu ya. Padahal tidak seperti itu kan ya Mbak Santi ya. Ya artinya ketika memang mereka suami istri memilih mempunyai NPWP sendiri-sendiri yang aktif ya istilahnya, otomatis kan memang kewajiban pajak mengikuti dengan NPWP yang aktif. Kewajibannya apa? Bayar dan lapor gitu ya. Nah, kalau misalnya kita sebagai pegawai ini kan cukup laporan saja. Yang bayar kan sudah dari pemberi kerja. Nah, gitu. Nah, seperti tadi saya sampaikan, ketika memilih seperti itu ada konsekuensi. Oke, konsekuensinya tuh apa loh dari tadi belum dijelasin nih. Iya, ini poinnya nih. Highlightnya nih kalau bisa dikotakin ya. Jadi konsekuensinya adalah penghasilan antara suami dan istri itu akan dihitung ulang. Ini kalau milih terpisah tadi ya? Iya, betul. Jadi ketika si suami juga bekerja sebagai misal pegawai gitu ya, kemudian si istri juga bekerja sebagai pegawai dan punya NPWP sendiri-sendiri, ketika melaporkan SPT tahunan ya,
bukti potong yang mereka terima itu akan digabung. Netonya digabung, Mbak. Penghasilannya. Penghasilan netonya digabung. Penghasilan suami dan istri digabung. Kemudian dihitung ulang pajaknya. Pajak gabungan. Betul, menjadi dihitung ulang netonya, kemudian dihitung pajaknya secara gabungan. Oke. Penghasilan digabung, ketemu pajaknya, tapi pasti pajak gabungan ya. Betul, pajak gabungan. Kemudian, nah setelah itu dari pajak yang terutang gabungan itu tidak serta-merta harus dibayar, enggak, masih dihitung lagi. Nanti harus diperhitungkan dengan pajak yang sudah dipotong pemberi kerja, kawan pajak. Gitu. Punya suami berapa, punya istri berapa. Betul. Nah, setelah dikurangi kreditnya suami sekian, kreditnya si istri sekian, nah dilihatlah apakah masih ada pajak yang kurang dibayarkah? Biasanya iya. Biasanya iya ya. Biasanya iya. Karena apa? Karena ketika penggabungan usaha nih ya, penghasilan suami istri pasti akan ada kenaikan penghasilan nambah tinggi ya. Ya, naik layer tarif ya maksudnya. Akhirnya menyebabkan perpindahan tarif progresif gitu, menjadi menambah layer berikutnya gitu ya. Secara gampangnya kalau yang tadinya hanya penghasilan dari satu orang, sekarang jadi 2 orang, pasti hitungan pajaknya akan berbeda. Kalau gitu misalnya dari 1 orang masuknya cuma ke layer 1, kemudian digabungkan menjadi masuk layer 2. Gitu, kemudian pembebanan perpajakannya bagaimana antara suami dan istri ini? Nah, untuk pembebanan atas pajak yang setelah dihitung ulang, kemudian dapat pajak yang kurang dibayar lagi. Nah, pembebanannya adalah sesuai persentase. Secara proporsional. Diambil dari berapa persenkah penghasilan istri terhadap total penghasilan gitu ya. Oke. Jadi saya ada gambaran nih. Jadi memang namanya NPWP-nya terpisah gitu ya antara suami istri, tetapi pada perhitungan pajaknya itu digabung. Betul, gitu ya. Digabung antara penghasilan suami dan istri berapa, ketemu penghasilan gabungan, dihitung pajaknya pajak gabungan, kemudian pembebanan ke masing-masing suami istri dilihat dari proporsionalnya. Iya, betul. Baru diperhitungkan dengan kredit pajaknya atau dari bukti potong dari perusahaan, dan itu jarang banget yang bisa jadi nihil, hampir nggak ada ya. Iya, kemungkinannya dua, bisa kurang bayar, bisa lebih bayar. Tapi kebanyakan kurang bayar ya. Karena kayak tadi kita sampaikan tadi, ketika satu penghasilan itu dikalikan tarif pada layer pertama, tapi ketika penggabungan penghasilan bisa jadi itu masuk ke layer kedua atau ketiga. Gitu akan menambah jumlah pajak yang terutang. Apakah ini aturan baru? Bukan ya. Jadi kawan pajak, aturan seperti ini itu sudah termuat dalam, kalau tidak salah tuh di PMK 168 tahun 2021 ya, kalau tidak 2022. Itu udah lama, ininya tuh ketentuan perhitungan seperti ini memang dari dulu seperti ini gitu ya, bukan baru sekarang aja. Cuman prakteknya yang terjadi di masyarakat adalah itu tadi paradigmanya, kalau NPWP sendiri-sendiri, suami istri ya udah sendiri-sendiri, nggak usah digabung-gabung lagi gitu. Itu karena selama ini sistem kita juga masih nggak ada filter, nggak ada validasi terkait hal itu. Dan tidak ada istilahnya apa itu, sistem tidak membaca, membaca antara penghasilan istri dan suami. Jadi tidak bisa mematchkan data-data tersebut secara sistematis. Gitu. Nah, kenapa kita bahas tema itu kali ini? Ternyata kawan pajak, tadi kita belum bahas nih, bahwa ke depan, nah kita sudah mengenal adanya Cortex. Jadi kawan pajak ini sudah banyak dengar lah bahwa Cortex itu kan sudah berlaku sejak awal tahun 2025 ini ya. Betul. Cuman nanti di tahun 2026 kita semua akan menggunakan Cortex untuk pelaporan SPT tahunan gitu ya. Jadi untuk SPT tahunan mulai tahun pajak 2025, di awal tahun 2026 kita akan pakai menggunakan Cortex. Betul ya Mbak Santi ya. Nah, di periode sampai akhir Desember ini adalah saat yang tepat kita untuk mempersiapkan segala hal terkait pelaporan SPT, termasuk perkara NPWP ini. Pentingnya apa? Karena ternyata gosipnya, nanti kalau salah dibenerin ya Mbak ya. Gosipnya. Ternyata di JW ada gosip juga ya. Saya kan ini butuh narasumber, maka narasumber yang akan memvalidkan statement saya. Jadi bener ya, kalau nanti di Cortex itu ternyata
udah lebih canggih gitu. Iya. Jadi dia bisa memvalidasi ketika status NPWP kita MT tadi, pisah. Iya. NPWP antara suami dan istri. Ini banyak loh, banyak PNS gitu yang punya NPWP sendiri-sendiri. Suami istri punya NPWP sendiri-sendiri gitu kan, pegawai gitu. Nanti ketika di Cortex itu akan kebaca gitu ya melalui sistemnya bahwa dia memilih terpisah gitu ya. Nanti efeknya di Cortex seperti apa itu, Mbak? Jadi mungkin kan pajak yang sampai dengan saat ini mungkin sudah mungkin istilahnya mendengar aja ya, mendengar ada apa? Sudah terbit lah yang namanya SPT tahunan di Cortex, atau ada wajib pajak yang sudah pernah merasakan pengalaman sendiri untuk mencoba Cortex-nya ketika diundang oleh KPP mungkin ya. Iya, ada banyak pelatihan ini ya, lagi banyak sosialisasi edukasi ya. Jadi KPP dan Kanwil pun juga ya banyak mengadakan sosialisasi untuk pengisian SPT tahunan secara dummy atau aplikasi dummy yang secara apa istilahnya itu masih offline lah, latihan gitu ya. Latihan, pengenalan terkait. Latihan. Nah, kawan pajak, ketika saya mencoba aplikasi tersebut, maka di salah satu isian dari SPT tahunan tersebut ada pilihan tentang status, yaitu status MT atau HB atau apa tadi? PH bisa harta. PH bisa harta dan sebagainya itu. Nah, di sini pastinya ya ketika mungkin nanti ketika pelaporan SPT tahunan tahun depan gitu ya, mungkin dari kawan pajak dari wanita bekerja itu ke KPP ya, kan mesti ke KPP karena masih kesulitan untuk melaporkan sendiri ya. Nanti mungkin akan ditanya oleh petugas, Ibu statusnya apa? Adakah perjanjian pisah harta dengan suami? Pasti tidak dijawabnya. Rata-rata tidak ya. Rata-rata tidak, betul. Rata-rata tidak. Maka akan dipilihkan statusnya sebagai MT atau milih terpisah dengan NPWP yang masing-masing aktif. Nah, ketika memilih MT tersebut, maka yang terjadi adalah sistem akan membaca keterkaitan keluarga, keterkaitan dengan keluarga dari wanita bekerja ini siapa? Pastilah suaminya. Suami akan mendatakan keluarganya di akun Cortex-nya ya kan, betul. Nah, disitulah di sistem akan mengolah data. Kemudian diketahui bahwa suami juga seorang pegawai dan istri juga seorang pegawai. Nah, di situ harusnya secara otomatis sistem akan menghitung bahwa ini adalah ada dua penghasilan yang akan dihitung ulang, digabung kemudian mungkin juga oleh sistem akan dihitungkan pajaknya sekalian, dan dikurangi juga dengan pajak yang sudah dipotong oleh pemberi kerja. Gitu. Jadi Cortex ini punya sistem yang bisa memvalidasi gitu kan, memvalidasi ketika seorang wanita dia lapor SPT tahunan karena punya NPWP sendiri kan dia menjadi wajib lapor. Kemudian dilihat nih oleh sistem bisa tervalidasi bahwa dia MT memilih terpisah karena secara sistem sudah kebaca suaminya juga punya NPWP gitu ya, karena mungkin masih satu kakak ya kan, suami punya NPWP sendiri, maka oleh Cortex itu dia akan dihitungkan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Jadi pakai tadi yang digabungkan, kemudian dihitung ulang antara kewajiban perpajakan suami dan istri, dihitung secara proporsional seperti itu. Nanti khawatirnya ketika akhirnya adalah kurang bayar, itu pasti menimbulkan polemik lagi, ya kan? Nanti bisa jadi saya udah dipotong ini dari kantor, kok harus bayar pajak lagi? Iya, tiap bulan udah dipotong kok harus kurang bayar lagi, bener nggak ini pajaknya gitu kan? Padahal itu karena kita yang memilih terpisah dengan konsekuensi tadi. Makanya kita sampaikan materi seperti ini untuk kawan pajak mungkin sebagai warning ya. Agar kawan pajak bisa aware bahwa siap-siap mungkin kalau bagi yang NPWP-nya masih terpisah ini ya. Bagi NPWP masih terpisah, nanti kalau misalnya ternyata seperti itu sistem di SPT tahunan Cortex, maka ya mau nggak mau itu yang harus dilakukan oleh
kawan Kawan pajak. pajak. Nah, itu jadi kalau kawan pajak yang saat ini masih NPWP-nya terpisah dari suami, kemudian nanti lapor SPT udah nggak bisa kayak kemarin-kemarin. Kalau kemarin-kemarin kan nggak peduli nih, bukti potong suami ya, udah itu tanggung jawab suami gitu lah ibaratnya ya. Kalau di Cortex ternyata ada validasinya. Gue, gitu ya. Gue. Iya, jadi akan terbaca gitu oleh sistem dan khawatirnya akan terjadi kurang bayar. Padahal ketika memilih untuk terpisah tadi, kawan pajak itu belum memahami terkait konsekuensinya gitu ya, karena ketidaktahuan tadi. Nah kalau udah terjadi seperti itu nih ya Mbak Santi ya, apakah masih ada jalan keluar bagi para wanita ini? Apakah masih ada solusi yang ditawarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak? Ada. Sesama Catat. wanita. Iya dong, ini kayak segmen wanita ini. Iya, jadi bagaimana nih? Jadi kawan pajak tenang. Tenang. Pasti ada jalan keluarnya, pasti ada solusinya gitu ya. Permasalahan tuh ada solusi gitu ya. Jadi seperti yang tadi kita sampaikan di awal bahwa konsep NPWP itu adalah family tax unit gitu ya. Jadi satu family itu satu NPWP istilah kayak gitu. Satu nah, aja. Kalau memang dirasa ya dari kawan pajak wanita kawin bekerja ini bahwa cukuplah NPWP suami aja lah gitu ya. Nah, silahkan ajukan nonaktif. NPWP dia. Betul. Oke. Kalau misalnya itu tadi ya nggak ada kepentingan hukum gitu di situ ya, nggak ada pisah harta atau ya karena nggak tahu aja gitu kalau ada konsekuensi seperti itu, maka masih ada kesempatan. Karena hanya diminta oleh perusahaan saja atau diminta kantor. Karena masih ada solusi ya. Gitu. Silakan menonaktifkan. Lalu cukup menonaktifkan aja. Oh tidak. Oh tidak. Gimana dong? Yo, yang lengkap dong bahasa ini. Saya sebagai wanita ini. Saya mau bikin penasaran. Bikin penasaran, gitu ya. Oke. Nah, ini juga yang kemudian menjadi pertanyaan, harusnya menjadi pertanyaan bagi kawan pajak, terutama wanita udah gabung gimana gitu kan? Wanita kawin bekerja. Kemudian kalau sudah saya nonaktifkan, bagaimana nanti dengan kantor saya ketika dimintain NPWP? Nah, kan gitu ya. Nah, untuk saat ini kita sudah pakai Cortex dengan NPWP 16 digit untuk orang pribadi adalah nomor KTP atau NIK gitu ya. Maka tidak perlu khawatir walaupun statusnya itu tidak aktif, tetapi sepanjang tertanggung di akun Cortex suami, maka NIK-nya kawan pajak semua si istri ini, wanita bekerja ini, wanita kawin bekerja ya, itu nanti bisa masuk atau bisa valid dalam pelaporan pembuatan bukti potong di perusahaan. Oke. Gitu, Mbak Winda. Jadi memang permasalahannya adalah kalau sudah nonaktif nggak masalah ya, karena nanti tetap aja istri ini bisa dibuatkan bukti potong oleh perusahaan. Jadi perusahaan juga nggak usah pusing ya. Lah ini kenapa tiba-tiba karena podcast kita hari ini, terus banyak wanita yang akhirnya memutuskan untuk NIK-nya atau NPWP-nya gabung dengan suami. Perusahaan sekarang yang bingung, aduh gimana ini cara bikin bukti potongnya gitu ya. Nggak masalah, tetap bisa dibuatkan bukti potong pakai NIK masing-masing. Betul. Nggak masalah. Pun kalau misalnya dia sebagai PIC suatu ya tuh misalnya suatu instansi atau perusahaan gitu ya, tetap bisa melakukan fungsinya sebagai PIC. Bisa ya. Pokoknya yang jelas sudah terregistrasi di Cortex dan statusnya adalah tertanggung di suami karena menghendaki NPWP-nya satu digabung ya. Digabung. Gitu. Masih bisa berarti ya. Bisa. Jadi tapi tidak mengakibatkan dia punya kewajiban perpajakan lapor lagi enggak ya? Tidak. Ya cukup. Jadi, dia apa tadi? Setelah penonaktifkan mungkin kalau yang sudah punya akun di registrasi Cortex ya sudah gitu, tapi kalau yang belum berarti tinggal dia aktivasi akun gitu ya. Betul, iya tinggal aktivasi akun aja gitu. Oke, jadi aman kawan pajak. Jadi wanita kawin nggak usah khawatir mentang-mentang NIK-nya gabung dengan suami, terus nanti wah gimana ini kantor kalau mau bikin bukti potong atau kalau saya menjadi PIC bagaimana gitu ya. Ternyata masih bisa ya. Masih bisa. Ada solusinya. Masih ada solusinya dan yang jelas ya ini wanita bekerja. Kemudian termasuk kalau misalnya buka rekening gitu ya, kalau diminta NPWP kan biasanya gitu ya Mbak Linda ya. Betul. Ya kasih aja
NIK kita. Iya, karena sekarang NIK adalah NPWP dan sudah terregistrasi di Cortex. Aman Jadi lah tidak perlu terus kemudian mengaktifkan NPWP kita sendiri atau wanita ini ya gitu. Apa NPWP sendiri nggak perlu ya. Yang jelas biar aja. Kuncinya adalah nih Mbak Winda ya kawan pajak. NIK si istri itu sudah tertanggung di akun Cortex-nya suami. Gitu. Iya, tadi saya lagi mau bilang biar aja suami yang lapor SPT-nya gitu ya. Iya. Lah terus nanti penghasilan istri berarti tinggal dilaporkan di SPT tahunan suami. Tapi cukup dilaporkan aja, nggak perlu pakai dihitung ulang ya. Nggak perlu. Nah, jadi ini kelebihannya ya ketika penggabungan NPWP dari NPWP suami yang sendiri, kemudian NPWP istri yang sendiri, kemudian digabungkan menggunakan NPWP si suami. Betul. Gitu ya. Maka penghasilan si istri ini bersifat final, Pak Winda. Final. Artinya nggak perlu dihitung lagi. Tidak perlu dihitung lagi. Jadi sudah sampai di situ saja. Jadi hanya di SPT suami, penghasilan istri dan pajaknya istri cukup hanya sebagai informasi. Gitu. Kalau kawan pajak mungkin masih ingat dengan e-filing ya, ini untuk pekerja nih ya, Mbak Winda ya. Itu biasanya di lampiran 1770 S1 ya, dulu itu ya. Paling bawah itu kalau tidak salah itu ada penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Nah, disitulah tempatnya untuk penghasilan istri yang NPWP-nya gabung dengan suami. Iya, di Cortex juga sama. Nanti di bagian penghasilan final juga ada bagian penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Gitu. Jadi kawan pajak, kalau misalnya kawan pajak ini adalah wanita menikah yang saat ini NPWP-nya masih berpisah dengan suami, tapi sebenarnya tidak ada kepentingan hukum di situ. Atau karena kurang tahu aja nih bahwa baiknya itu digabung aja. Saran kita adalah silakan melakukan penggabungan NIK gitu ya. Jadi bukan penggabungan NIK, kewajiban perpajakannya ya. Agar menjadi tanggungan suami aja yang lapor SPT-nya dan dia cukup men-state penghasilan istri tadi. Ini sepanjang istri adalah karyawan dari satu pemberi kerja ya. Men-state penghasilan istri tadi. Ini loh penghasilan istri berapa, dipotong pajak berapa, udah sampai di situ aja, nggak dihitung-hitung ulang lagi. Jadi kemungkinan SPT-nya kalau sama-sama hanya dari satu pemberi kerja dan sudah dipotong, setiap bulan SPT-nya akan nihil aja. Betul. Kan tinggal isinya SPT kan hanya dari kantornya tadi ya, si suami kan gitu. Dan suami kan sudah dipotong oleh kantor. Kan, jadi ketika pelaporan nihil selesai udah. Iya. Ini dengan catatan suami dan istri hanya dari satu pemberi kerja. Lain cerita nanti kalau suaminya ternyata dia juragan juga di rumah. Di episode berikutnya episode yang lain cara ngitungnya ya. Tapi terkait kewajiban perpajakan istri masih sama. Jadi istri kalau tidak ada kepentingan hukum tadi saya bilang, atau nih mungkin saat ini ada wanita-wanita yang sedang galau, butuh NPWP, katanya butuh NPWP, aku harus bikin sendiri atau tidak gitu. Apakah aku harus gabung suami? Semoga ini menjawab ya. Kalau memang tidak ada kepentingan hukum di situ atau memang tidak ada pisah harta gitu ya, itu silahkan gabung aja sama suaminya. Masih ada kesempatan dan ini mumpung belum tahun 2026. Segala administrasi terkait NPWP, aktivasi Cortex dan juga kode otorisasi atau tanda tangan elektronik silahkan diproses sekarang. Gitu. Betul ya. Karena apa? Karena mengantisipasi kalau misalnya kawan pajak mengaktifkannya itu mungkin di tahun 2026 mungkin audit gitu ya, mungkin ada kendala jaringan, kendala server dan sebagainya. Dan yang pastinya nanti kayaknya rame itu. Iya, betul sekali. Iya, karena hal baru biasanya hal baru. Jadi masih banyak yang belum yakin atau belum percaya diri gitu ya. Makanya kawan pajak silakan diproses. Aktivasi Cortex-nya, pastikan suami bisa akses Cortex, istri juga bisa akses Cortex, kan bisa ya, walaupun gabung suami bisa ya? Bisa. Tadi juga bisa tetap tanda tangan, artinya tetap juga bisa permintaan kode otorisasi ya? Bisa. Menyelipkan informasi. Permintaan kode otorisasi itu maksudnya biar nanti kalau ada dokumen masih bisa tanda tangan gitu ya. Permintaannya juga melalui Cortex, silahkan semuanya diproses saat ini, tahun 2025. Gitu, agar ketika 2026 datang kita tinggal fokus untuk lapor SPT tahunan. Cocok. Betul ya Mbak Santi ya? Cocok. Oke, baik kawan pajak semuanya, itu tadi informasi yang bisa kita bagi wanita kawin yang mau punya NPWP, yang galau, saya harus gabung dengan suami atau tidak, atau para wanita kawin
yang saat ini sudah memiliki NPWP sendiri-sendiri terpisah antara suami dan istri. Maka saran kita adalah silahkan digabungkan mumpung masih ada kesempatan, gitu ya. Betul sekali. Baik, terima kasih Mbak Santi atas informasinya. Sama-sama, Pengalamannya luar biasa, ini banyak di KPP Jogja ya. Ya. Menemui hal seperti ini banyak ya. Ada ya. Oh, banyak. Ya, tadi juga ada beberapa wajib pajak, satu ding. Satu wajib pajak tadi pengalaman di KPP Jogja menanyakan bahwa dia bekerja di suatu perusahaan gitu ya. Kemudian beliau ini kemudian diminta untuk membuat NPWP. Nah, karena dia kan bekerja pada perusahaan itu, perusahaan minta dia membuat NPWP. Nah, dalam hal ini tadi beliau agak bimbang, kemudian menanyakan kepada helpdesk harus gitu, bikin harus NPWP seperti apa enggak gitu ya, pasti ya pertanyaannya ya. Ya, kemudian seperti tadi Mbak Winda sarankan, saya sarankan juga bahwa sepanjang tidak ada perjanjian pisah harta yang memisahkan harta-harta yang dimiliki gitu ya, maka silakan saja bergabung dengan si suami aja NPWP-nya gitu. Itu nanti juga tetap sebagai kewajiban perpajakan masih bisa, perusahaan juga masih tetap bisa bikin bukti potong atas wanita tersebut. Iya, betul sekali. Baik, luar biasa, semoga mencerahkan, semoga menjawab semua pertanyaan kawan pajak. Terima kasih sekali lagi Mbak Santi. Sama-sama, mungkin next time kita bisa jadwalkan lagi membahas hal-hal yang menarik tentang wanita-wanita. Oke, nanti kita susun lagi nih jadwal berikutnya ya. Terima kasih sudah hadir dan juga terima kasih kawan pajak sudah menyimak podcast kita kali ini terkait wanita kawin, bagaimanakah, apakah aku harus bergabung dengan NPWP suami atau tidak, beserta segala konsekuensi perpajakannya. Ya, gitu. Jangan lupa juga kawan pajak untuk follow seluruh akun media sosial Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta, karena kita selalu update ketentuan terbaru, informasi terbaru, hal-hal terkini. Jadi sayang banget kalau dilewatkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Saya Winda mohon undur diri. Mohon maaf apabila mungkin kurang panjang segmennya. Nanti kita bisa ulas lagi. Terima kasih, sampai jumpa.